Saudara, kita masih ada di seri Filipi 2 ya. Dan sebelum saya bahas khotbah hari ini, saya mau review sedikit khotbah minggu lalu di mana kita belajar sama-sama untuk meletakkan ya yang biasa kita genggam. Kita merasa kita ingin menjadi Tuhan atas diri kita, tapi Kristus yang adalah Allah itu melepaskan itu untuk menyelamatkan kita. Kadang kita pengen jadi Tuhan bukan karena kita nggak tahu bahwa Tuhan punya kontrol. Kita pengen jadi Tuhan karena kita nggak percaya Dia peduli sama kita. Oke, Engkau Tuhan yang punya kontrol, tapi Engkau belum tentu dipeduli sama aku, belum tentu sayang sama aku. Tapi melalui inkarnasi Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, kita percaya Ia Tuhan yang pegang kendali atas masa depan kita, tapi juga Tuhan yang peduli dan sayang sama kita. So kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang sayang dan peduli sama kita. Amin, saudara. Dan hari ini kita masuk ke dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Boleh dikeluarin PPT-nya. Nah, belum saudara. Tadi dulu, ya. Saya sengaja tutupin wajahnya setengah supaya nggak ketahuan kalau ini saya, saudara ya. Badan saya kan kayak gitu. Kalau saudara lihat gambar ini, menurut saudara apa yang dilakukan pria tersebut untuk mendapatkan badan seperti ini? Olahraga atau? Oke, steroid. Workout ya. Ada anak-anak yang suka workout di sini? Emi doang. Yang lain kayaknya badannya nggak kelihatan suka workout gitu ya. Cuman saya sama Emi kayaknya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang workout. Tapi hari ini bukan saya ngajarin saudara buat punya badan yang bagus ya. Tapi kita membahas tentang workout your salvation. Atau dalam bahasa Indonesianya, kerjakanlah keselamatanmu. Ini seru saudara. Ini sangat seru karena akan meluruskan banyak hal tentang pengajaran di gereja ini. So langsung aja kita ke ayat bagian teks kita hari ini, Filipi 2 ayat 12 dan 13. Saya mau ajak saudara buat baca dengan sungguh-sungguh firman Tuhan hari ini saudara. Filipi 2 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Saudara, khotbah hari ini akan saya bagi menjadi 2 bagian yang akan dengan mudah displit di dalam 2 ayat tersebut. Ayat 12 dan ayat 13. Bagian pertama adalah peran dan tanggung jawab kita. Ya, bagian kedua adalah karya Tuhan di dalam ketaatan kita. So, kita langsung masuk bagian pertama, yaitu peran dan tanggung jawab kita. Saya akan kembali ke ayat 12 supaya kita bisa fokus ke ayatnya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Seperti yang harus pertama kali kita bahas adalah bagian kerjakan keselamatanmu. Ini saya highlight ya, kerjakan keselamatanmu. Kenapa? Karena hal ini banyak diartikan sebagai mengerjakan sesuatu hal untuk mendapatkan keselamatan. Padahal di bahasa Yunaninya ya saudara ya, dan diterjemahkan dengan sangat tepat di hampir semua terjemahan bahasa Inggris, bagian ini mengatakan work out, bukan work for. Bukan work for your salvation, but work out your salvation. Bukan bekerja untuk mendapatkan keselamatan, tetapi bekerja agar keselamatan yang kita sudah terima itu nampak di dalam kehidupan kita. Ilustrasinya seperti ini saudara. Saya panggil teman saya yang berotot lagi. Oke. Orang yang punya badan seperti ini biasanya kita bilang orang yang berapa saudara? Berotot. Oke. Lalu saya akan panggil satu teman lagi. Kalau gambar ini saudara bilang orang ini apa saudara? Kurus. Tidak Nah pertanyaannya, apakah orang kurus tidak punya otot? Punya. Kalau enggak, kita nggak bisa bergerak saudara. Orang work out di gym bukan untuk mengeluarkan otot yang tadinya nggak ada. Tadinya nggak punya otot terus kita work out,
supaya ototnya muncul, saudara. Enggak, saudara. Orang workout agar otot yang sudah ada di dalam terlihat oleh orang-orang seperti yang tadi badannya kekar, kita bilang berotot. Yang tidak terlihat ototnya, orang yang kurus ini karena ia tidak pernah workout. Yang kekar terlihat ototnya karena dia rajin workout. Dua-duanya punya otot. Sama dengan ayat kita hari ini, saudara. Work out your salvation artinya bukan menghasilkan keselamatan yang belum ada. Namun work out supaya keselamatan yang sudah ada itu bisa terlihat dengan nyata. Saya bisa memberikan satu statement tentang hal ini. Keselamatan sudah ada di dalam kita. Karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus, tidak pernah karena usaha kita. Jadi keselamatannya sudah ada, saudara. Bukan kita bekerja untuk menghasilkan keselamatan. Efesus 2 ayat 89 ayat yang sangat sering kita bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi work out your salvation bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tapi mengerjakan keselamatan yang sudah ada dalam setiap kita. Nah, untuk semakin dig deeper dalam topik ini, saudara, saya akan memberikan sebuah tabel tentang keselamatan. Saudara, ada 3 fase dalam keselamatan orang Kristen. Masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Orang Kristen adalah orang yang sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan pasti akan diselamatkan. This is the table. Oke, kita fokus ke yang pertama, pembenaran atau sering kita bilang justification. Pembenaran ini kita dapatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kebenarannya seperti kata Kenny, ya kebenarannya dipakaikan kepada kita. Kita terima karena kasih karunia ketika kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan melalui pembenaran kita dibebaskan dari hukuman dosa karena hukumannya diambil sama Yesus Kristus. Ini terjadi di masa lalu, saudara. Sudah terjadi bagi kita orang Kristen. Kita sudah dibenarkan, status kita benar. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan rekonsiliasi atau hubungan yang diperbaiki antara kita dengan Allah yang sudah rusak karena dosa. Dan ini sudah selesai, sudah sempurna. Yesus berkata, it is finished. Dan ini seutuhnya pekerjaan Tuhan. Kita diselamatkan di masa lalu. Kita sudah diselamatkan. Lalu tabel yang kedua, row yang kedua. Pengudusan. Atau sanctification yang biasa kita bilang. Ini terjadi di masa sekarang, sedang kita jalani. Karena kita sedang dibebaskan dari kuasa dosa. Kita sudah bebas dari hukuman dosa, tapi kita masih punya natur dosa. Kita masih bisa berdosa di dalam dunia, tapi kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kita bisa jatuh ke dalam dosa, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Ini terjadi masa sekarang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kekudusan. Kebenaran yang sudah diberikan secara status itu supaya benar-benar jadi nyata. Dari de jure jadi de facto. Dan ini terjadi progresif dalam hidup kita, semakin lama semakin naik. Semakin lama semakin kudus. Kita jadi orang Kristen bukan orang Kristen yang sinless atau gak punya dosa. Tapi sinless, semakin hari kita semakin dimampukan untuk mencintai Allah dan semakin membenci dosa. Dan saudara, ini adalah karya Tuhan dan manusia. Satu kerjasama antara Tuhan dan kita. Dan kita sedang jalani sekarang. Lalu ada pemuliaan atau glorification. Ini adalah nanti ketika kita mati, atau ketika Yesus datang kedua kali, ini kita dibebaskan dari kehadiran dosa. Makanya kita bilang sekarang ini dosanya masih ada. Natur dosanya masih ada, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita sudah tidak dikuasai lagi oleh dosa. Tapi ketika nanti kita dimuliakan, glorification, tidak ada lagi dosa di dalam hidup kita. Ini terjadi di masa depan, belum. Ini puncak dari pengudusan. Tujuannya apa? Kekudusan yang benar-benar sempurna. Dan itu terjamin di dalam Yesus Kristus. Dan ini seutuhnya pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudara, titik dimulainya pengudusan
adalah ketika kita dilahir barukan dan percaya pada berita Injil, juga mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Dan berakhir puncaknya ketika kita meninggal, ketika kita dibebaskan dari adanya dosa dan benar-benar disempurnakan. Pengudusan adalah pekerjaan Allah dan kita yang terus berprogres untuk membawa kita semakin bebas dari kuasa dosa dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi saudara, mengerjakan keselamatan, kalau saudara saya sudah terangkan ini semua tadi, ada pada bagian karya penebusan yang mana saudara? Yang pengudusan. Karena tujuannya kita disempurnakan di dalam kekudusan. Allah melalui Roh Kudusnya dalam hati kita bekerja sama dengan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, pertanyaannya, lewat apa kita mengerjakan keselamatan? Kita kembali ke ayat 12. Perhatikan yang di highlight, kamu senantiasa taat. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau ada kata karena itu, berarti bagian ini tidak bisa dipisahkan dari kalimat sebelumnya. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi ini sebuah hal yang berhubungan. Mengerjakan keselamatan adalah lewat ketaatan. Ketaatan pada firman Tuhan. Perkataan Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ketaatan pada hukum-hukumnya. Bear with me ya. Saudara mungkin berpikir kita sudah mulai legalis, bear with me. Kita akan bahas ini, perhatikan baik-baik supaya kita tidak menangkap ini sebagai satu hal yang sangat legalistik. Kita bisa simpulkan bahwa mengerjakan keselamatan melibatkan ketaatan kepada Tuhan. Mengerjakan keselamatan itu berarti kita melibatkan ketaatan kepada Tuhan. Dan yang menarik dari ayat 12 ini saudara, ada kata senantiasa. Dan ada kalimat bagian bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. For your information, saya ingatin lagi, Paulus menulis surat ini ketika dia dalam penjara. Ia masih nggak tahu apakah dia akan dibebaskan atau akan dihukum mati. Tapi ia tahu ia tidak bisa hadir untuk jemaat di Filipi. Makanya dia berkata, tetaplah taat, kerjakanlah keselamatanmu senantiasa. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi sekarang nih waktu aku gak bisa hadir, tetaplah taat. Ini berarti ketaatan yang senantiasa adalah ketaatan yang terus menerus dilakukan. Seumur hidup. Di saat apapun. Bukan karena ingin dilihat atau dinilai baik oleh manusia. Ketaatan yang senantiasa waktu keadaan baik ataupun tidak. Seringkali saudara kita bisa taat kalau keadaan lagi buruk. Kalau lagi senang kita susah untuk taat. Kalau udah buruk kita mengalami konsekuensi dari dosa kita bertobat, Tuhan aku mau taat karena keadaan lagi buruk. Tapi Alkitab ayatnya gak berkata taatlah ketika keadaan lagi buruk. Enggak saudara, senantiasa. Seringkali kita bisa taat kalau lagi ada orang yang lihat. Kalau lagi kumpul sama teman-teman gereja saudara, wah taat banget. Kalau lagi di depan pastornya, waduh taat banget kesannya, wah aku orang yang sangat taat. Tapi kalau udah jalan sama teman-teman yang lain, circle yang lain beda lagi saudara. Firman Tuhan ayat kita hari ini berkata, kerjakanlah keselamatanmu, taatlah senantiasa. Saudara Peter O'Brien dalam komentarnya tentang kitab Filipi, menyimpulkan, merumuskan ayat ini dengan frasa usaha terus menerus, berkelanjutan dan penuh ketekunan. Wah, mulai terlihat berbahaya saudara, pinggir jurang nih. Usaha terus menerus, berkelanjutan dan penuh ketekunan. Agak terlihat, terdengar legalistik, tapi ini Alkitabiah saudara. Peter O'Brien berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan usaha yang terus menerus, usaha yang berkelanjutan, usaha yang penuh ketekunan. Seperti apa yang Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu, taatlah senantiasa. Keselamatan yang sedang kita kerjakan hari ini adalah pengudusan yang akan mencapai puncaknya di dalam pemuliaan, kolom ketiga tadi. Agak ekstrim ya khotbah kita hari ini, tapi ini bukan hal yang aneh saudara. Bahkan kitab suci sering berbicara bagaimana kita harus menyucikan diri kita sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 3. Membersihkan diri kita, 2 Korintus 7 ayat 1. Menyelamatkan diri kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 40, 1 Timotius 4 ayat 16. Walaupun
Disclaimer, menyelamatkan diri sendiri bukan berarti menyelamatkan diri sendiri dari hukuman dosa dan maut. Karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi menyelamatkan diri dari ikatan dosa. Kalau yang di kitab kisah para rasul nih, berbicara tentang pertobatan dari dosa-dosa. Kalau yang di Timotius berbicara tentang bagaimana kita menyelamatkan diri dari ajaran-ajaran palsu. Jadi saudara, kita percaya bahwa keselamatan kita dapatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Namun topik kita, khotbah kita hari ini mengingatkan bahwa pengudusan bukanlah hal yang pasif. Kalau kita mau tumbuh dalam kekudusan, kita nggak bisa duduk diam dan go with the flow, mengikuti arus. Kita memiliki peran yang aktif yang harus kita jalani, yaitu dengan memiliki ketaatan yang senantiasa. Bukan pencitraan yang di depan orang-orang aja kita taat, alim banget, saleh banget. Tapi ketika sendirian kita melepas topeng tersebut. Ketaatan yang senantiasa. Dan saudara, ketaatan yang senantiasa bisa kita lakukan kalau kita menyadari bahwa kita melakukannya di hadapan Allah dan bukan manusia. Kalau saudara tahu yang kita kerjakan di hadapan Allah, koram deo, bahkan di kamar ketika engkau sendiri, gak ada yang lihat, engkau tetap bisa taat. Karena engkau tahu, aku melakukannya di hadapan Allah. Kita lanjut ke ayat 12 ya saudara ya. Perhatikan yang di highlight, takut dan gentar. Itulah kenapa Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena engkau melakukannya di hadapan Allah. Dan saudara, takut dan gentar ini bukan berbicara bahwa kita takut dan gentar kalau ketemu orang yang menakutkan, ketemu monster, ketemu makhluk yang mengerikan. Enggak saudara. Kenapa? Karena mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar ini tidak dilanjutkan di ayat 13 dengan sebuah ancaman, tetapi dengan anugerah. Ayatnya tidak berkata kerjakanlah keselamatanmu, taatlah karena Allah akan menghukummu kalau engkau gak taat. Enggak saudara. Ayatnya berkata tetaplah kerjakan keselamatanmu karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya. Bukan taatlah, kalau gak taat kamu disambar geledek. Enggak saudara, taatlah karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Saudara, John Piper merangkumnya dengan sangat indah. Merangkum tentang takut dan gentar ini dengan sangat indah saudara. Berjuanglah dengan kemauan untuk mematikan dosamu. Dan lakukanlah dengan takut dan gentar. Karena Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, penebus, pembenar, pemelihara, Bapa yang pengasih, begitu dekat denganmu. Sehingga pekerjaan dan kehendakmu adalah pekerjaan dan kehendaknya. Saya selama ini mungkin cuma memandang yang indah itu cuma pembenaran dan pemuliaan. Wah, saya dibenarkan, saya menerima status benar. Lalu nanti saya dimuliakan, bersama dengan Tuhan. Dibebaskan seutuhnya. Yang indah cuma itu. Tapi ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya melihat betapa proses pengudusan juga adalah hal yang sangat indah saudara. Begitu indah. Karena Allah yang maha kuasa yang saya bilang tadi, Allah yang berdaulat. Allah yang pegang kontrol atas semua alam semesta. Itu bekerja di dalam kita dan melalui kita. Dan kita akan melihat keindahannya lebih lagi dengan masuk ke bagian kedua. Yaitu karya Allah di dalam ketaatan kita. Terus saudara mungkin bingung ya, kalau peran kita ada tapi Allah juga berkarya di dalamnya. Pertanyaannya, berapa persen saya dan berapa persen Allah? Ini saya jawab dulu sebelum nanti ditanyakan di YouCare saudara. Saya jawab dulu. Ya. Berapa persen kita, berapa persen Allah? Apakah 50-50? Kita bahas nanti ya. Saya akan memulai dengan membahas apa yang teks hari ini tidak katakan. Oke? Apa yang teks hari ini tidak katakan? Teks hari ini tidak berkata kamu tidak perlu bekerja karena Allah bekerja. Enggak. Teks hari ini juga tidak berkata jika kamu bekerja maka Allah akan bekerja. Enggak saudara. Teks ini berkata kamu harus bekerja karena Allah bekerja di dalam dirimu.
Ayat 13, Allah bekerja dalam diri kita adalah alasan dan kekuatan bagi kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Perhatikan saudara, Allah bekerja di dalam diri kita bukan hanya supaya kita bisa melakukannya, tetapi bahkan untuk bisa mau, itu Allah bekerja dalam kita. Allah nggak berada di surga terus berkata, kalau kamu bisa mengumpulkan niat untuk taat, kemauan untuk taat, maka aku akan turun dan membantu kamu menyelesaikan pekerjaan itu. Enggak saudara. Bahkan kemauan kita untuk taat berasal dari Dia. Saya kemarin datang ke UCare saudara. Ada yang bahas, beliau berkata saya kadang masih terikat dengan dosa saya. Tapi semakin hari semakin ada kemauan, perhatikan kata kemauan untuk melepaskan itu. Lalu saya katakan saudara, bahkan ketika ada di hati kita timbul rasa mau untuk bertobat, itu pun karya Allah. Itu pun kekudusan yang diletakkan Roh Kudus di dalam hati kita. Itu pun proses pengudusan. Way to go. Karena kalau sebelum kita dilahir baru kan gak ada kemauan kita untuk mencintai Allah dan membenci dosa. Kita mau lepas dari dosa, ada kemauan untuk lepas dari dosa, itu Allah yang mengerjakan kemauan itu dalam hati setiap kita. Way to go. Kau masih jatuh? Tapi kalau ada rasa mau, rindu untuk bertobat, itu pun karya Roh Kudus. Way to go. Allah bukan hanya memberikan kuasanya dan melihat kita dari sorga. Nih saya kasih kuasa, berjuanglah sendiri. Enggak, Ia bekerja di dalam dan melalui kita. Roh Kudus yang diberikan di dalam hati kita terus menguduskan kita. Terus memampukan kita untuk semakin mencintai Tuhan dan membenci dosa. Kita secara pasif menerimanya, tetapi secara aktif juga berjuang untuk taat dalam mengerjakan keselamatan kita. Jadi pertanyaannya, berapa persen kita dan berapa persen Allah? Boleh yang bilang 50-50 angkat tangan? Ada yang berani gak nih? Yang bilang 50-50? Gak ada yang berani saudara. Yang bilang 75-25? 80-20? Enggak saudara, ini bukan 50-50. Saudara, ada yang dikerjakan 100% oleh Allah dan 0% kita. Itu pemilihan kita. Kita gak ada andil dalam pemilihan kita. Pembenaran kita gak ada andil. Semuanya karya Yesus dalam hidup kita. 100% Allah, 0% kita. Ada hal yang kita kerjakan 100% Allah, 0%. Ada saudara. Apa itu? Dosa. Itu 100% kita. 0% Allah. Dan di dalam pengudusan, bukan 50-50, bukan 75-25, bukan 80-20. Allah 100%, kita 100%. Agak sulit dipahami ya saudara. Kita 100%, Allah 100%. Karya Allah, kedaulatannya dan tanggung jawab manusia kadang sering sulit dipahami untuk bekerja bersama. Maka itu hari ini kita mau bersyukur bahwa firman Tuhan hari ini membantu kita untuk connecting the dots, menghubungkan titik-titiknya. Bahwa karya Allah dan usaha manusia bisa bekerja secara sinergis. 100% Allah dan 100% kita. Usaha kita yang terus-menerus berkelanjutan dan penuh ketekunan adalah juga usaha Allah yang terus-menerus berkelanjutan dan penuh ketekunan di dalam kita. Keinginan kita untuk taat, keinginan kita untuk lepas dari belenggu dosa, keinginan kita untuk meletakkan berhala-berhala kita adalah keinginan Allah juga dalam kita. Usaha kita untuk mengalahkan dosa adalah juga usaha Allah, pekerjaan Allah di dalam kita. Seringkali saudara kita mempertentangkan usaha kita dan karya Allah dalam ketaatan kita. Ketaatan kita usaha kita atau karya Allah sih? Kenapa harus dipertentangkan? Kenapa harus dipertentangkan? Pekerjaan Allah di dalam kita dan usaha kita
untuk taat tidak bertentangan karena keduanya mengerjakan tujuan yang sama, yaitu pengudusan kita. Gak perlu dipertentangkan, saudara. Karena tujuannya sama. Kalau tujuannya beda, patut dipertentangkan. Tujuannya sama, pengudusan kita. Kita bekerja secara aktif dengan menerima kekuatan dari Allah secara pasif. 100% Allah, 100% kita. Tidak perlu dipertentangkan lagi, saudara. Karena ini hal yang indah. Kenapa? Karena hal ini, saudara, memberi kepastian untuk kita bisa menang atas dosa. Memberikan kita kepastian untuk kita bisa taat kepada perintah Tuhan. Mungkin sering kita dengar orang berkata, emang bisa taat, emang bisa hidup benar. Dan hal itu jadi excuse seringkali untuk kita terus hidup di dalam dosa. Saya mau jawab, memang gak bisa seharusnya. Tapi karena Roh Kudus ada di dalam kita, pasti bisa. Kita bisa jatuh gak? Bisa, karena ada natur dosa. Tapi Roh Kudus itu memampukan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Bisa gak? Halo? Bisa gak kita taat dan membenci dosa? Aku gak bisa dengar, saudara. Bisa gak? Bisa. Karena Roh Kudus ada dalam kita. Jadi gak ada lagi excuse. Emang bisa? Bisa, saudara. Karena karya Roh Kudus memampukan kita. Saudara, hal ini tidak mempertentangkan usaha dan pekerjaan Allah. Juga akan menjaga kita dari kemalasan dan kesombongan. Kemalasan dan kesombongan adalah dua hal yang menghambat proses pengudusan kita. Tentu kita harus punya kepercayaan kepada Tuhan bahwa Dia yang bekerja di dalam dan melalui kita. Namun kita juga harus punya ketaatan dalam proses pengudusan kita. Kenapa? Kalau kita meninggalkan ketaatan, kita akan jadi malas, saudara. Kita akan berkata, aku gak perlu berusaha, aku gak perlu berjuang untuk mengerjakan keselamatanku. Aku hidup ya hidup aja. I just go with the flow. I let go and let God. Toh keselamatan udah dijamin. Iya, memang dijamin. Ada ketekunan yang Tuhan jamin di dalam diri orang pilihannya. Sehingga sampai akhir kita pasti beriman. Tapi untuk terus taat, kita gak bisa lakukannya dengan malas, saudara. Ini kayak yang minggu lalu kita bahas. Ini hal yang irreligious. Kita berkata ya aku hidup-hidup aja, let go, let God. Kalau jatuh ya udah, namanya juga manusia berdosa. Irreligious. Itu kalau kita meninggalkan ketaatan. Tapi kalau kita meninggalkan kepercayaan, kita akan jadi sombong. Kesombongan, pride yang akan berkata, aku yang berusaha jadi aku yang harus menerima kredit. Aku yang berusaha jadi Tuhan harus semakin memberkati aku. Aku yang berusaha jadi Tuhan harus semakin sayang, semakin cinta, semakin berkenan sama aku. Ini yang kita bahas juga minggu lalu, ini adalah orang yang religious. Saudara, kebenaran ini bahwa pekerjaan Allah di dalam kita dan usaha kita untuk taat tidak bertentangan, itu membuat kita terbebas dari kemalasan dan kesombongan. Trust and obey, percaya dan taat gak bisa dipisahkan. Kita harusnya percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memampukan, Dia yang memberi kuasa. Tapi juga kita secara persisten berjuang untuk taat. Seperti kata sebuah lagu himne, saudara. Trust and obey, there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey. Tak bisa dipisahkan, saudara. Dengan trust and obey, kita dibebaskan dari kemalasan dan kesombongan. Membuat kita dengan kerendahan hati mengerti bahwa Allah yang bekerja di dalam melalui kita melibatkan kita bukan 50%, bukan 80%, 100% dalam pengerjaan pengudusan di dalam hidup kita. Ya pada akhirnya kita bisa berkata seperti Paulus di 1 Korintus 15, saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah
aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dikaruniakannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. 100% usaha kita. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Allah 100% juga, saudara. Gak usah dipertentangkan. Nah saudara, problem kita ada dua. Yang pertama, kita gak bisa taat karena kita tidak takut dan gentar akan Tuhan. Itu problem yang pertama. Problem yang kedua adalah kita taat, namun dengan takut dan gentar yang salah. Takut dihukum. Kalau kita taat karena takut dihukum, itu bukan taat karena cinta. Nah lalu bagaimana kita bisa taat dengan takut dan gentar yang benar? Saya akan jawab dan tutup dengan ini, saudara. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, sekali lagi bukanlah takut dan gentar akan hukuman. Takut dan gentar di sini lebih tepat jika kita katakan awe and reverence atau kagum dan hormat. Bukan karena takut dihukum. Kenapa? Karena hukuman atas segala dosa kita sudah Kristus ambil dan terima ketika Ia memberikan dirinya menebus kita di kayu salib. Ingat, pembenaran membebaskan kita dari hukuman dosa. Hukumannya sudah diambil, kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Karena Kristus ambil hukuman tersebut. Saudara, kalau ada orang yang suka bantu kita, sering bantu kita, tentu kita akan kagumi dan hormati. Dan kita akan dengan rela hati melakukan apapun untuk orang yang kita kagumi dan kita hormati. Apalagi kalau ada seorang pribadi yang begitu baik. Bukan cuma menolong engkau dengan keuangan. Bukan cuma menolong engkau dengan berkat kesehatan keluarga yang baik. Tapi dia menanggung hukuman yang seharusnya engkau terima. Bukankah dengan seharusnya engkau dengan hormat dan kagum mau untuk menyenangkannya? Kalau ada seorang pribadi yang mengambil kamu dari kematian dan menghidupkan lewat kematiannya, bukankah dengan kagum dan hormat kita mau untuk menyenangkannya? Bukan takut untuk dihukum, tapi takut kalau kita mendukakan hatinya yang udah sangat baik sama kita. Kita gak akan mau mendukakan hatinya, saudara. Tapi ini adalah sebuah kebebasan di dalam Injil. Kenapa? Ketika engkau sedang berjuang untuk taat, mengerjakan keselamatanmu, di satu titik engkau jatuh. Engkau gak akan dihukum, saudara. Tapi engkau akan bangkit kembali dengan kuasa Tuhan dan berjalan kembali. Mengerjakan keselamatanmu lagi. Karena engkau kagum dan hormat sama Tuhan yang sudah menyelamatkan engkau. Trust and obey. Saudara, Yesus Kristus layak untuk menerima ketaatan kita. Bukan ketaatan yang lahir karena rasa takut dihukum. Tapi ketaatan yang lahir dari rasa kagum dan hormat bagi Dia yang telah berkorban bagi kita. Kita taat karena Ia layak menerima ketaatan kita. Amin, saudara. Boleh bilang ke kanan kiri, bilang aku mau mengerjakan keselamatanku. Katakan aku mau taat. Karena Kristus layak menerima ketaatanku. Amin, saudara. Amin. Ini doa saya, saudara, kita semua senantiasa taat. Kita semua tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dengan kagum dan hormat kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dengan berpegang pada satu kekuatan yang mengatakan bahwa kita pasti bisa. Karena Allah lah
yang bekerja di dalam dan melalui kita. Amin saudara, mari bangkit berdiri sama-sama.